Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi belajar mengenai data mining dalam mata kuliah Smart City, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Miftahul Walid. Tujuan dibuatnya video ini tidak lain yaitu untuk memenuhi tugas UAS materi Smart City. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi data mining tentang K-nearest neighbor atau KNN. Baik, nanti saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, fungsi dan tujuan, kemudian sampai dengan praktek bagaimana cara menghitungnya. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Apa itu pengertian dari K-nearest neighbor atau KNN? Adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KNN merupakan algoritma supervised learning di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasi berdasarkan mayoritas dari kategori pada algoritma KNN, di mana kelas yang paling banyak muncul yang nantinya akan menjadi kelas hasil dari klasifikasi tersebut. Jadi sudah kita ketahui bahwa KNN atau K-nearest neighbor diambil dari bahasa Inggris. Nearest itu artinya terdekat dan neighbor itu artinya tetangga. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa K-nearest neighbor itu merupakan pengambilan prediksi yang mana data yang diambil diperoleh dari nilai yang ada di sekitar tetangga terdekat. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan. Algoritma metode K-nearest neighbor atau KNN sangatlah sederhana. Bekerja berdasarkan jarak terpendek dari query instance ke training sample untuk menentukan KNN-nya. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan Euclidean distance. Kemudian lanjut di contoh kasusnya. Di sini diberikan dua klaster pria dan wanita. Data tinggi dan berat diketahui sebagai berikut. Di sini ada Lina, tingginya 155 dan beratnya 50. Ada Riko yang tingginya 175 dan beratnya 63. Ini bisa dikategorikan. Lina ini merupakan perempuan, Riko ini laki-laki, Rini ini perempuan, Rehan ini laki-laki, Vika perempuan, dan Joni ini laki-laki. Nah, di sini tentukan klasterisasi data di atas dengan KNN jika ada data mahasiswa baru sebagai berikut. Di sini ada mahasiswa baru yang tingginya 172 dan beratnya 58. Yang jadi pertanyaan, masuk ke klaster manakah mahasiswa tersebut? Apakah masuk perempuan atau laki-laki? Kita nanti bagaimana cara mengetahuinya, yaitu dengan menggunakan metode KNN. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kerja algoritma K-nearest neighbor atau KNN? Misal kita punya data training seperti ini. Data pada baris terakhir adalah data baru yang akan diprediksi nilai dari atribut nama. Di sini sudah terdata ada 6 label.
ada tinggi, berat badan, dan juga jenis kelamin. Nah, data baru di sini yang akan dicari termasuk jenis kelamin apa, perempuan ataukah laki-laki. Kita nanti cara menghitungnya atau cara mengetahuinya kita menggunakan metode KNN. Apakah si data mahasiswa baru ini masuk perempuan ataukah laki-laki? Tentang perhitungan numerik atau perhitungan dengan cara manual. Berikut inilah langkah dari algoritma Canels-Niebuhr atau KNN. Yang pertama yaitu tentukan parameter K sama dengan jumlah banyaknya tetangga terdekat. Jadi sebelumnya kita harus menentukan K-nya berapa atau jumlah banyaknya tetangga terdekat dari data tersebut. Kemudian yang kedua, hitung jarak antara data baru dan semua data yang ada di data training. Jadi untuk mengetahui tetangga terdekat dari data tersebut, kita harus menghitung jarak antara data baru dengan semua data yang ada di data training. Kemudian yang ketiga, urutkan jarak tersebut dan tentukan tetangga mana yang terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Jadi setelah kita tahu berapa jumlah dari perhitungan tersebut, kemudian kita urutkan jarak yang paling terdekat dengan data tersebut, kita urutkan dari yang paling dekat. Kemudian yang keempat yaitu tentukan kategori dari tetangga terdekat. Ketika kita sudah mengurutkan jarak dari data tersebut, kemudian kita kategorikan tetangga tersebut termasuk laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kelima yaitu gunakan kategori mayoritas yang sederhana dari tetangga yang terdekat tersebut sebagai nilai prediksi dari data yang baru. Ketika kita sudah tahu tetangga tersebut termasuk perempuan atau laki-laki, kemudian kita kategorikan mayoritas dari tetangga terdekat tersebut, mayoritas kebanyakan laki-laki ataukah perempuan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, contoh perhitungan numerik atau perhitungan dengan cara manual. Pertama, kita tentukan parameter K atau jumlah banyaknya tetangga terdekat. Misal K-nya di sini adalah 3 tetangga terdekat. Kemudian yang kedua, hitung jarak antara data baru dan semua data yang ada di data training. Misal digunakan square distance dari jarak antara data baru dengan semua data yang ada di data training. Kemudian kita menghitung jarak dari semua data yang ada di sini. Di sini sudah ada rumusnya. Di sini ada X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 pangkat 2 dan jangan lupa akarnya. Cara menghitungnya seperti ini. X1 ini merupakan tinggi badan yaitu 155 dikurangi X2. Nah, X2-nya ini merupakan data baru yang masih belum kita ketahui kategori laki-laki ataukah perempuan. Ini merupakan X2 dikurangi 172 dan jangan lupa pangkat 2, kemudian ditambah Y1 di sini merupakan berat badan 50 dikurangi Y2 58 dan jangan lupa pangkat 2-nya. Kemudian ketika sudah dijumlahkan semua yang ada di kurung ini, kemudian kita akarkan berapa hasilnya. Sama seterusnya seperti ini cara menghitungnya. Kita bisa langsung hitung seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah untuk menghitung, mari kita praktikkan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk cara menghitungnya.
Di sini datanya sudah ada, kita tinggal hitung. Ini ada dua cara. Pertama, menggunakan tabel, dan yang kedua menggunakan perhitungan numerik. Kita langsung saja klik insert, lalu pilih chart. Di bagian chart ini ada scatter, kita pilih ini. Kita desain dulu. Kemudian kita pilih select data. Kemudian klik add. Nah, di sini ada series X value. Kita klik X ini karena X di sini merupakan tinggi. Kita klik yang ini. Kemudian yang Y value karena Y merupakan berat badan, kita klik ini. Kemudian OK. Ya, lanjut OK. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita desain dulu biar rapi. Kita pilih ini. Kemudian kita edit dulu biar rapi. Nah, di sini di bagian isi action kita kasih 45. Otomatis akan berubah seperti ini. Kemudian kita kasih nama. Di bagian X ini merupakan di bagian Y merupakan berat badan, dan yang di sini merupakan tinggi. Kita edit dulu. Di sini merupakan berat badan. Dan di sini merupakan tinggi. Seperti ini. Kemudian yang bagian tanda-tanda yang ada di sini kita kasih nama saja biar jelas. Kita klik di data label, more option. Kemudian kita centang bagian yang ini. Select data label rank. Kita select style ini. Oke. Dan kita klik yang bagian Y yang baru. Tampilannya akan seperti ini. Kita ubah posisinya seperti ini. Kemudian setelah itu kita input data baru yang belum diketahui namanya, tahu jenis kelaminnya apa. Kita masukkan data yang ini, klik select data, kemudian add,
Kemudian setelah itu kita input data yang baru yang belum kita ketahui. Ini data yang ini input, klik select data. Maaf, ini tabelnya diklik biar muncul. Select data, kemudian add. Yang series X value ini merupakan tinggi dan yang ini merupakan berat badan. Kemudian oke. Nah, tampil sudah ada di sini data yang baru ada di sini. Ini dekat dengan bisa dengan ini, bisa dengan ini, dan juga bisa dengan dekat dengan data ini, atau mungkin juga bisa dekat dengan data yang ini. Ini merupakan cara pertama menggunakan tabel. Kita masih belum jelas. Data yang baru ini termasuk lebih dominan, termasuk laki-laki ataukah perempuan. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan perhitungan numerik. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. Menggunakan rumus ini, bagaimana cara menghitungnya? Kita menggunakan rumus yang ada di Excel ini. X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 dan diakarkan. Bagaimana caranya? Kita tekan tombol bersama kanan, kemudian kita pilih ini, kemudian kita masukkan X1 tinggi. Di sini kita langsung klik yang ini, kemudian dikurangi X2. X2 nya merupakan data baru, kita klik yang ini, jangan lupa tutup kurung dan pangkat 2, kemudian ditambah dengan Y1 berat badan, jangan lupa tutup kurungnya. Di sini tutup kurungnya, kemudian dikurangi Y2 berat badan di data baru, jangan lupa tutup kurung, kemudian jangan lupa pangkatnya dan tutup kurung, kemudian kita enter. Hasilnya seperti ini. Hasil dari penjumlahan ini, akar ini, hasilnya adalah ini. Jadi biar kita tidak terlalu lama menghitung, kita otomatiskan saja. Jangan lupa di sini dikunci. Kita enter. Kita tinggal tarik aja ke bawah biar ini otomatis tidak menghitung lagi. Hasilnya seperti ini. Nah, dari data ini kita sudah bisa melihat urutan jarak mana yang paling dekat. Kita bisa urutkan. Ini bisa dibilang paling dekat. Kita kasih nomor 1, ini 2, ini 3, 4, 5,
urutan jaraknya sudah diketahui. Di sini yang paling dekat ada di urutan tabel nomor 2. Kemudian kita tentukan jenis kelaminnya. Bentar, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Semisal klasifikasi dari K-nya itu sama dengan 3, kita bisa mengambil jarak paling dekat dari data ini. Tiga data paling dekat kita copy aja. Seperti ini. Nah, di sini urutan jaraknya sudah kita satukan. Kita bisa lihat data urutan jarak yang paling dekat, paling banyak yang dominan adalah laki-laki. Jadi bisa dikatakan data baru yang belum diketahui namanya ini termasuk jenis kelamin laki-laki ataukah perempuan. Di sini bisa lihat urutan jarak paling dekat dari 3 tetangga. Mayoritas lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Jadi bisa disimpulkan data baru ini jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari algoritma K-nearest-neighbor. Kelebihan dari algoritma K-nearest-neighbor itu ada ribas terhadap data yang mengisi, atau bisa dibilang dari data yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami. Kemudian efektif jika training data berjumlah banyak. Ternyata selain mempunyai kelebihan, di sini kekurangannya juga banyak. Pertama, perlu menunjukkan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Jadi sebelum kita menghitung semua data, kita terlebih dahulu memerlukan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Kita bisa mengambil 3 orang tetangga terdekat atau bisa 6 dan seterusnya. Dan yang kedua itu berdasarkan perhitungan nilai jarak atau distance based learning, tidak jelas perhitungan jarak mana yang sebaiknya digunakan dan atribut mana yang memberikan hasil yang baik. Jadi kita sudah lihat tadi di tabelnya, kalau kita menggunakan tabel itu kita masih kebingungan untuk memprediksi data tersebut lebih dekat dengan dominan yang laki-laki atau perempuan. Kemudian yang terakhir yaitu nilai komputasinya tinggi, karena kita perlu menghitung jarak dan nilai baru ke semua data yang ada di data training. Beberapa cara pengindeksan K-D3 dapat digunakan untuk mereduksi biaya komputasi. Thanks. Mungkin itu saja dari saya mengenai presentasi
presentasi KNN atau Canalist Neighbor. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap atau kesalahan pemahaman, karena saya di sini juga masih proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.